Pernah merasa sudah posting setiap hari, sudah promosi terus-menerus, tapi hasilnya masih sepi? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama karena belum memahami bagaimana digital marketing sebenarnya bekerja. Di video ini, saya akan menjelaskan digital marketing dengan bahasa yang sederhana, tanpa istilah yang rumit, sehingga siapapun bisa memahaminya. Mari kita mulai dari dasar yang paling penting. Di video sebelumnya, di part 1, saya sudah masuk ke prinsip-prinsip media digital. Di part 2 ini kita lanjutkan ya. Terakhir kita bahas di nomor 6. Maka kita masuk ke nomor 7, yaitu prinsip canvassing. Apa prinsipnya? Yang menjemput market akan lebih cepat dapat market. Itu kunci utamanya. Canvassing adalah strategi aktif mencari calon customer, bukan hanya menunggu orang datang, tetapi mendekati target market yang berpotensi membutuhkan penawaran kita. Apa prinsip utamanya? Yang pertama, jangan hanya menunggu market datang. Yang kedua, data target market menentukan kualitas penawaran. Ketiga, penawaran harus relevan dengan kebutuhan penerima. Keempat, semakin spesifik target, semakin tinggi peluang respon. Yang kelima, lead magnet membantu membuka komunikasi dengan lebih halus. Tapi ada hal yang harus diwaspadai teman-teman, yaitu pesan bisa dianggap spam jika tidak relevan. Kemudian, media mengirim bisa diblokir jika terlalu agresif. Lalu, butuh etika komunikasi dan segmentasi yang baik. Contohnya, menawarkan jasa website kepada UMKM akan lebih efektif jika dikirim ke pemilik usaha yang memang belum punya website atau websitenya belum optimal. Kesimpulannya, canvassing cocok untuk mempercepat perkenalan market, asal berbasis data dan relevansi. Sedangkan yang ke-8 adalah prinsip ads. Kuncinya, uang bisa membeli kecepatan. Ads mempercepat distribusi pesan. Namun, jika fondasi bisnis belum siap, iklan juga bisa mempercepat kerugian. Apa prinsip utamanya? Yang pertama, winning campaign harus ditemukan lewat pengujian. Yang kedua, data lebih penting daripada perasaan. Yang ketiga, hook menentukan perhatian awal. Yang keempat, landing page menentukan kualitas konversi. Yang kelima, produk, penawaran, audiens, dan copywriting harus selaras. Apa-apa aja yang harus kita waspadai, teman-teman? Pertama, budget bisa habis tanpa hasil jika strateginya salah. Yang kedua, produk bagus, belum tentu iklannya juga bagus. Yang ketiga, butuh split test, evaluasi, dan perbaikan rutin. Coba kita contohkan ya. Iklan yang menarik klik belum tentu menghasilkan closing jika landing page tidak meyakinkan, CS lambat, atau penawarannya kurang kuat. Apa kesimpulan dari ads ini? Ads ini cocok untuk scaling, tetapi harus didukung riset market, lead magnet, dan landing page yang kuat. Kemudian prinsip yang ke-9 adalah prinsip data. Data adalah pasar. Data adalah aset tertinggi karena memungkinkan komunikasi langsung. Dengan data, bisnis tidak sepenuhnya bergantung pada algoritma. Apa prinsip utamanya? Yang pertama, data lebih berharga daripada follower. Yang kedua, orang yang pernah membeli lebih mudah membeli lagi. Yang ketiga, database memungkinkan promosi berulang. 4,
Hubungan jangka panjang meningkatkan kepercayaan. Yang kelima, data pelanggan bisa menjadi pasar milik sendiri. Apa nih hal yang harus diwaspadai, teman-teman? Yang pertama, data tidak boleh dikecewakan. Yang kedua, komunikasi terus sering bisa mengganggu. Ketiga, produk buruk bisa merusak kepercayaan database. Coba kita kasih contohnya. Nomor WhatsApp pelanggan, anggota grup, email, kontak pembeli lama, dan orang yang pernah bertanya adalah aset yang bisa di-follow up kembali. Maka kesimpulan untuk data ini adalah pasar jangka panjang. Semakin berkualitas data, semakin kuat bisnis. Kemudian apa tipikal yang 10? Yaitu prinsip website. Kata kuncinya adalah jangan bangun rumah di tanah orang lain. Website adalah rumah digital. Media sosial, marketplace, dan platform lainnya adalah jalan. Tetap, website menjadi pusat identitas yang bisa dikendalikan sendiri. Apa prinsip utamanya? Yang pertama, website adalah identitas bisnis. Kedua, website menjadi pusat semua aktivitas digital. Yang ketiga, semua traffic sebaiknya diarahkan ke website. 4. Website membuat bisnis terlihat lebih serius. Kelima, website bisa menjadi pusat konten, SEO, penawaran, dan data. Apa nih yang harus diwaspadai, teman-teman? Yang pertama, website itu harus dirawat dan diperpanjang. Yang kedua, konten harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, website tanpa strategi tetap tidak akan maksimal. Apa contohnya? Dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Marketplace, Ads, dan Canvassing. Semua orang bisa diarahkan ke website atau web bio sebagai pusat informasi. Jadi apa nih kesimpulan untuk website? Website itu adalah rumah digital. Media lain adalah jalan masuk menuju rumah tersebut. Nah, kebayang ya, teman-teman? Maka prinsip besarnya adalah jangan hanya fokus pada tempat jualan. Fokusnya pada alur perjalanan customer. Dari mereka melihat, tertarik, percaya, membeli lalu masuk ke database. Platform boleh menjadi sumber traffic, tetapi aset bisnis harus tetap dikumpulkan ke tempat yang Anda bisa kendalikan. Maka jalur idealnya adalah mulai dari konten, kemudian muncullah traffic. Dari traffic mengacu ke website. Dari website nanti akan muncullah lead magnet. Dari lead magnet tadi merupakan data di kita. Dari data kita bisa follow up. Maka akan ada terjadinya transaksi. Sehingga nanti akan timbul repeat order. Seperti itu. Bagaimana alur kerja yang disarankan? Semua media jualan sebaiknya tidak berdiri sendiri. Setiap media harus punya tugas dalam perjalanan bisnis. Bagaimana? Yang pertama, coba kita bangun perhatian. Gunakan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan Ads untuk membuat orang mengenal produk atau jasa Anda. Yang kedua, arahkan ke rumah. Jangan biarkan audiens hanya berhenti di platform. Arahkan mereka ke website, web bio, atau landing page. Yang ketiga, kumpulkan data. Berikan lead magnet, bonus, edukasi, voucher, konsultasi, atau penawaran agar calon customer mau meninggalkan kontak. Yang keempat, bangun hubungan. Lakukan follow up, edukasi, layanan, dan promosi dengan cara yang tidak merusak kepercayaan. Jadi kalau kita lihat dari tabel ringkasan prinsip, maka teman-teman bisa menggunakan tabel ini sebagai peta cepat untuk memahami fungsi dari media jualan.
Sini bisa dibaca ya teman-teman ya, mulai dari media Google, Facebook, Instagram, Marketplace, TikTok, YouTube, canvassing, ads, data, dan website. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat ya, silakan di screenshot, dilihat dari prinsipnya, fungsi utama, kelemahan, arah solusi. Jadi, bangun media, website, dan data pelanggan Anda, jangan hanya jualan di banyak tempat, teman-teman. Bangun sistem agar semua tempat jualan menjadi jalan menuju rumah digital dan database Anda. Jika teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut, klik nanti di tombol WA ini ya. Baik. Jika kamu ingin belajar bareng aku melalui materi berikutnya, silakan subscribe channel ini ya teman-teman, supaya aku semakin semangat untuk membuat konten. Sampai bertemu di video berikutnya. Ciao!